Dihuni materi pemain level Eropa, kekalahan pertama Indonesia kontra China menyisakan luka mendalam rakyat Indonesia. Kini PSSI mulai mengevaluasi kinerja Sintayong. Mengancam tidak datang jika pertandingan tetap digelar di Indonesia, Bahrain mendesak AFC agar pertandingan leg kedua dipindah di negara lain. Fakta baru yang mengejutkan, media luar memperingatkan Indonesia agar berhati-hati dengan drama non-teknis Bahrain. Ada konspirasi besar di balik skandal yang melibatkan Bahrain. Peluang perebutan urutan 3 dan 4 menjadi tiket yang paling panas. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Setelah timnas Indonesia mengalami kekalahan pertamanya melawan China di kualifikasi Piala Dunia, pernyataan terbuka PSSI akan melakukan evaluasi mendalam kekalahan pertama skuad Garuda saat menghadapi tuan rumah China. Hampir semua pihak mempertanyakan keputusan fatal Sintayong. Diketahui, dari 4 kali pertandingan di kualifikasi Piala Dunia, 4 kali juga Sintayong merotasi pemain yang berbeda. Artinya, skuad Garuda tidak memiliki starter line-up baku yang bisa bermain dengan chemistry yang lebih mendalam. Timnas Indonesia sudah 4 kali melakukan pertandingan. Di setiap pertandingannya, Sintayong memasang pemain yang berbeda. Salah, siapa yang salah gue tanya? Sintayong main turunin line up kayak gitu. Gue asli, this time kali ini gue kritik Sintayong. Gue nggak paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya. Ya, tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin aja lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu eksperimen lagi lah. Iya, itu nggak ngerti gue kadang-kadang sama Sintayong ini. Terlalu banyak eksperimen. Kekalahan perdana Indonesia kontra tim juru kunci timnas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tak ada yang menyangka, tim potensial seperti Indonesia harus mengalami kekalahan secara dramatis oleh tim juru kunci. Sebelumnya, Sintayong sangat optimis akan meraih poin penuh di kandang China, mengingat skuad Garuda benar-benar dihuni dengan materi pemain kelas Eropa. Saking bagusnya performa skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ini, bahkan di pertandingan pertama pun, timnas Indonesia mampu bermain imbang melawan tuan rumah Arab Saudi di kandang mereka, yang mana Arab Saudi sendiri menjadi tim Asia yang mampu menumbangkan juara dunia Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Dengan skor 2-1, bahkan dari hasil draw pertandingan Arab Saudi kontra Indonesia yang digelar di markas Arab Saudi tersebut, membuat pelatih kelas dunia Roberto Mancini terkejut, yang mana rencana awal ekspektasi Arab Saudi sendiri, ingin mengambil kemenangan di laga perdananya melawan Indonesia, dengan jumlah gol sebanyak mungkin. Namun secara mengejutkan, skuad Garuda tampil superior di hadapan puluhan ribu supporter Arab Saudi. Berlanjut di match kedua yang mempertemukan Indonesia versus Australia, pada laga kedua itu, pertandingan digelar di Gelora Bung Karno, saat menghadapi Australia yang menduduki ranking 24 dunia. Sintayong tidak menurunkan pemain yang sama seperti saat melawan Arab Saudi. Artinya starting line up skuad Garuda berbeda dari yang sebelumnya. Sangat terlihat jelas saat pertandingan melawan Australia, timnas Indonesia digempur habis-habisan oleh Australia. Untung saja skuad Garuda mampu menahan imbang raksasa Asia, yang mana di Piala Dunia 2022 lalu, Australia mampu melaju hingga babak 16 besar. Bahkan pelatih Jepang, Hajime Moriyasu sempat terkejut dengan penampilan Indonesia yang mampu bersaing dengan dua raksasa Asia. Bahkan Hajime Moriyasu menyebut, Indonesia menjadi tim paling potensial untuk melaju ke Piala Dunia bersama Jepang. Berlanjut di pertandingan ketiga. Di match ketiga, Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Bahrain. Starter line-up saat melawan Bahrain kembali dirotasi. Namun untuk kali ini, Sintayong menemukan potensi Malik Rizaldi yang ternyata tampil sangat superior. Malik Rizaldi beberapa kali mampu mengacak-acak pertahanan kanan Bahrain. Penampilan Malik Rizaldi sangat cair. Debut Rizaldi mampu memberi warna baru bersama skuad inti yang sudah menjadi rangka. Penampilan Rizaldi bahkan mendapat banyak pujian dari sejumlah pengamat sepak bola tanah air. Debut Max Hilgers sendiri saat menghadapi Bahrain sangatlah baik.
Hilgers benar-benar menjadi benyen kokoh timnas Indonesia. Dia hampir tidak pernah bisa dilewati oleh para pemain Bahrain, dan terbukti, 2 gol Bahrain semua berasal dari bola mati. Penampilan tangguh Hilgers tidak begitu mengejutkan banyak pihak, pasalnya, Hilgers memang masuk daftar salah satu bek terbaik Asia saat ini. Debut match Hilgers dan Malik Rizaldi saat menghadapi Bahrain, menuai banyak pujian, hanya saja saat itu, skuad Garuda harus berpuas diri sebab ditahan imbang oleh tuan rumah Bahrain. Berlanjut di match keempat, yang mempertemukan tuan rumah China kontra Indonesia. Jauh sebelum pertandingan, Sintayong sangat optimis akan meraih poin penuh pertamanya di kandang China. Dengan dibekali materi pemain level Eropa hampir di setiap lininya, saat pertandingan tiba, dengan mengusung target poin penuh di kandang China, dan menariknya, target poin penuh yang diusung Sintayong tidak disertai dengan memasang pemain terbaiknya. Sintayong kembali bereksperimen, dengan merotasi bahkan hingga 4 pemain kunci seperti Tom Hay, yang tampil sangat impresif dengan akurasi passing serta kreativitas permainan level Eropa, justru dimasukkan di penghujung babak kedua. Dari kesalahan mendasar itulah, ada statement yang mengatakan, lebih baik menurunkan skuad terbaik dari awal babak pertama, untuk menciptakan gol secepat mungkin, sebab, lebih baik mencetak gol di babak pertama dan bermain bertahan di babak kedua. Daripada harus kebobolan di babak pertama, lalu bermain dengan penuh kepanikan di babak kedua. Untuk mencapai statement itu, tentu ini adalah tugas sang pelatih lah, menurunkan skuad terbaiknya di babak pertama. Jika sudah unggul di babak pertama, barulah bereksperimen di babak kedua dengan cara bertahan, bukannya sebaliknya. Media dunia kembali menyorot Asosiasi Sepak Bola Benua Asia, atau AFC, skandal pertandingan Bahrain versus Indonesia yang menguntungkan Bahrain, namun merugikan Indonesia masih menjadi berita trending dunia, ditambah beredarnya surat permintaan Bahrain ke AFC untuk memindah lokasi pertandingan di negara lain. Rupanya permintaan itu kembali menjadi sorotan media internasional, bahkan ada media luar yang mengatakan, permintaan Bahrain selayaknya permintaan seorang anak pada sang ayah yang sudah pasti akan dipenuhi. Itulah judul dari berita tersebut. Perlu diketahui, saat ini AFC menjadi sorotan banyak media internasional, bahkan sebagian dari media luar mengatakan, ada konspirasi besar di balik skandal laga Bahrain versus Indonesia. Kita ketahui bersama, Federasi Bahrain atau BFA, mengirim surat pada AFC untuk merelokasikan pertandingan tandangnya melawan Indonesia di tempat yang netral, dan menariknya, lokasi yang diinginkan Bahrain tidak digelar di Indonesia, yang mana itu menjadi hak penuh Indonesia, lain halnya jika permohonan itu dilayangkan oleh pihak Indonesia selaku tuan rumah. Permintaan Bahrain tersebut, dilandasi dengan alasan faktor keamanan pemain serta ofisial timnas Bahrain. PSSI pun langsung menanggapi pernyataan Federasi Sepak Bola Bahrain tersebut. Kekhawatiran BFA itu, buntut dari hasil leg pertama antara Bahrain versus Indonesia di Rifa dengan skor imbang 2-2. Sejumlah keputusan wasit Ahmed Alkaf dianggap menguntungkan Bahrain selaku tuan rumah. Sepanjang pertandingan, wasit kerap mengambil keputusan tak masuk akal yang merugikan Indonesia. Puncaknya ketika wasit asal Oman itu memperpanjang durasi injury time, dari 6 menit menjadi 9 menit tanpa alasan yang jelas, hingga Bahrain mampu menyamakan skor pada menit 99, kemenangan timnas Indonesia seolah direnggut paksa oleh wasit yang berat sebelah. Indonesia gagal menang sebab skor akhir menjadi imbang 2-2. Selain dari buntut keputusan wasit yang cenderung berat sebelah, para pemain Bahrain pun bermain dengan penuh drama secara tidak fair, sebab permainan drama disertai keputusan wasit yang cenderung berat sebelah. Hal itu benar-benar memancing kemarahan netizen Indonesia, hingga membuat semua yang terlibat dibuat stres oleh serangan masif jutaan netizen Indonesia bahkan dunia. Tidak hanya membuat Bahrain stres, bahkan Federasi Sepak Bola Oman juga terseret oleh serangan netizen Indonesia. Hal itu terjadi sebab Federasi Oman dengan tegas membela pada sang wasit yang tidak netral, bahkan Oman meminta agar Indonesia diberi sanksi tegas. Hal itu menambah kemurkaan netizen Indonesia bahkan netizen dunia. Masifnya serangan tersebut membuat BFA khawatir sehingga meminta kepada AFC dan FIFA agar laga tandang mereka di Indonesia dipindah ke negara lain. Fakta menarik dari permintaan Bahrain tersebut, menimbulkan banyak spekulasi besar, salah satunya adalah, ada kemungkinan itu salah satu trik non-teknis Bahrain untuk memecah fokus PSSI sekaligus merusak mood bertanding skuad Garuda, atau bentuk saywer lain Bahrain bagi Indonesia.
Dari drama non-teknis tersebut, mengingatkan agar tetap menjaga peluang timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia dengan berbagai hadangan teknis bahkan non-teknis. Menanggapi permintaan Bahrain tersebut, PSSI langsung bergerak untuk menolak secara tegas surat permintaan Bahrain. PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga mengatakan, PSSI siap menjamin keamanan timnas Bahrain saat bertandang ke Indonesia pada tanggal 25 Maret tahun depan. Kita kirim surat penolakan ke AFC yang menyatakan, agar tetap fair maka pertandingan tetap digelar di Jakarta, karena pertandingan pertama Indonesia sudah bermain di Bahrain. Akan jadi semakin tidak adil jika AFC memindah lokasi pertandingan di negara lain, dan hal itu akan sangat merugikan pihak Indonesia, dan tentu menguntungkan Bahrain. Yang kedua, PSSI juga akan memberi jaminan keamanan serta kenyamanan bagi tamunya Bahrain. Itulah penjelasan Arya Sinulinga. Dalam hal ini, jangan karena sebab Presiden AFC berasal dari Bahrain, lantas dengan mudah mengikuti keinginan sepihak Federasi Bahrain, namun justru merugikan negara lain, hal itu tentu akan menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak. Perlu diketahui, ada banyak dampak kerugian Indonesia usai ditahan imbang oleh Bahrain dengan keputusan aneh wasit Ahmed Alkaf. Kerugian yang pertama, akibat dari pertandingan yang dipimpin oleh wasit kontroversial itu, sepanjang laga keputusan wasit kerap merugikan Indonesia dan menguntungkan Bahrain, hal itu langsung berdampak instan bagi timnas Indonesia yang harus terlempar di posisi kelima, yang mana Indonesia seharusnya berada di urutan kedua tepat di bawah Jepang. Kerugian yang kedua, surat protes yang begitu mendasar PSSI dianggap sebagai protes yang tidak masuk akal, bahkan surat protes PSSI ditolak mentah-mentah oleh AFC, yang mana Presiden AFC sendiri berasal dari Bahrain, begitupun dengan Sekjen AFC yang berasal dari Malaysia. Tuntutan keadilan Indonesia melalui PSSI justru disepelekan oleh Sekjen PSSI tersebut, merujuk pada sikap AFC yang menolak surat PSSI, dengan alasan keluhan PSSI tidak masuk akal. Oleh tayangan YT Real ini, sedikit memberikan masukan, PSSI diharap dapat menjadi penengah antara wasit Ahmed Alkaf dan netizen. PSSI dapat berkoordinasi dengan Ahmed Alkaf, agar dia bersedia memberikan klarifikasi terbuka pada media beserta alasannya, atas dasar apa wasit menambahkan 6 menit menjadi 9 menit, jika dirasa alasan Ahmed Alkaf itu rasional, maka PSSI menginstruksikan pada netizen, agar tidak lagi menyerang Ahmed Alkaf. Namun jika wasit tidak mampu menjelaskan alasannya atau bahkan cenderung menghindar seperti saat ini, itulah alasan jutaan netizen Indonesia bahkan dunia tetap menyerang, diperburuk lagi dengan surat PSSI yang ditolak oleh AFC, yang mana situasi ini menjadi tanggung jawab penuh AFC untuk bertindak adil. AFC seolah menghindar dari skandal yang melibatkan Bahrain, hal itu menambah kecurigaan besar bagi netizen Indonesia bahkan dunia. Dampak kerugian lain Indonesia, situasi ini akan terus dimanfaatkan Bahrain untuk mencari alasan agar Indonesia terlempar dari area persaingan Bahrain, sebab Indonesia merupakan negara pesaing ideal bagi Bahrain untuk merebutkan urutan 3 atau 4, yang mana Jepang menjadi tim potensial di urutan pertama, di urutan 2 dan 3 ada Arab Saudi dan Australia, dan di urutan keempat inilah yang menjadi incaran Bahrain agar dapat menyingkirkan Indonesia secara non-teknis dari persaingan, sebab pesaing ideal bagi Bahrain adalah Indonesia, yang mana kekuatan Indonesia sendiri ternyata dapat mengkhawatirkan posisi Bahrain, untuk bersaing merebutkan satu tiket dengan Indonesia, maka Bahrain berpotensi melakukan segala cara. Surat permintaan pemindahan lokasi pertandingan dari Bahrain, langsung disusuli oleh surat penolakan dari PSSI. Hingga berita ini terbit, belum ada keputusan resmi dari AFC, apakah akan tetap digelar di Indonesia atau dipindah ke negara lain. Andai saja AFC memenuhi keinginan Bahrain, dan AFC justru kembali menolak surat PSSI, tentu itu akan menjadi berita yang sangat merugikan Indonesia. Sebab Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap dirugikan dari semua sisi, mulai kerugian teknis hingga non-teknis. Namun jika pemindahan itu terjadi, sudah barang tentu, dunia melihat, dan ini akan menjadi berita yang kembali dapat menggemparkan dunia. Sebelumnya media internasional mengatakan, kemenangan Indonesia dirampok oleh wasit, ada yang mengatakan, tambahan waktu sampai Bahrain bisa mencetak gol, dan lain sebagainya. Jika AFC menyetujui permintaan Bahrain untuk pindah lokasi, artinya AFC berlaku tidak adil, sebab ini menjadi hak penuh Indonesia, terkecuali permintaan pemindahan lokasi itu datang dari tuan rumah Indonesia sendiri.
PSSI sudah berjanji menjamin keamanan dan kenyamanan Bahrain, tidak ada alasan bagi AFC untuk memindah lokasi. Namun andai saja pemindahan itu tetap terjadi, maka bisa dipastikan, muka AFC dan Bahrain akan semakin tercoreng di mata dunia internasional. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.